Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Selamat menikmati hidup anugerah Tuhan di hari baru ini, Kamis 29 April 2021. Seperti biasanya sebelum beraktivitas di sepanjang hari ini, bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan menolong kita untuk kembali pada kehendak-Nya dalam setiap langkah kehidupan kita, khususnya di hari ini. Adapun firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan di pagi ini dari Mazmur pasal 22 ayat 26 hingga ayat 32. Mazmur pasal 22 ayat 26 hingga ayat 32. Mari kita berdoa untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Allah untuk waktu yang indah ini. Tuhan senantiasa menganugerahkan kepada kami hari baru, nafas kehidupan untuk boleh menikmati kehidupan di sepanjang hari ini. Ya Bapa di sorga, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berikan kami hati dan pikiran yang mau diubahkan oleh kebenaran firman-Mu, yang mau tunduk pada kehendak-Mu. Biarlah dari hari ke hari sikap hidup kami, perkataan kami, pikiran kami makin serupa seperti yang Engkau kehendaki. Ya Bapa di sorga, kami mau siap mendengarkan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 22 ayat 26 hingga ayat 32. Karena Engkau, aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nasarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan. Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ia, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab Ia telah melakukannya. Amin. Setia dalam doa dan pujian menjadi tema yang akan kita renungkan pada saat ini. Setia dalam doa dan pujian. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seringkali jika kita menghadapi persoalan hidup, mungkin itu berupa kesulitan ekonomi, sakit penyakit, problem dalam keluarga, problem di tempat kerja, masalah pribadi, dan lain sebagainya. Sepertinya hal yang paling dahulu kita lakukan adalah putus asa, mengeluh dan bersungut-sungut. Khususnya ketika kita merasa tidak ada lagi jalan keluar. Tetapi apakah harus demikian? Apakah putus asa, mengeluh dan bersungut-sungut adalah jalan keluar? Firman Tuhan yang datang kepada kita pada pagi ini, khususnya di Mazmur 22 secara keseluruhan, karena dalam ayat pembacaan kita itu tidak terlepas dari ayat-ayat sebelumnya. Ayat 2 hingga ayat 22 merupakan doa permohonan dan ratapan akan keadaan sulit yang dialami oleh pemazmur. Kemudian ayat 23 hingga ayat 32 merupakan ucapan syukur oleh pemazmur. Ayat 23 hingga ayat 32 merupakan ayat transisi, di mana ayat sebelumnya menggambarkan ratapan dan kepedihan yang diungkapkan dalam doa oleh pemazmur akan kesulitan hidup yang dia alami. Tetapi kemudian di ayat-ayat yang berikutnya berubah menjadi sebuah pujian kepada Tuhan, yang awalnya merupakan doa secara pribadi, tetapi kemudian berubah menjadi deklarasi publik akan kemahakuasaan Tuhan, bahwa Tuhan adalah yang setia, menuntun dan tidak pernah meninggalkan umat-Nya, bahkan dalam keadaan
terpuruk sekalipun. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita ada kalanya Tuhan seperti hilang, sirna dari kehidupan. Kita mencari, memohon, menangis, berseru kepadanya. Namun Tuhan sepertinya tidak ada. Kita bertanya kepadanya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Namun dalam keadaan yang demikian, firman Tuhan saat ini mengajarkan kepada kita bahwa situasi dan pengalaman merasa ditinggalkan oleh Tuhan merupakan ujian bagi iman dan ketaatan kita. Pada saat seperti itu, kita dapat mempelajari beberapa hal. Yang pertama ialah kita tetap harus bertekun dalam iman kepada Tuhan, serta tetap tekun berdoa kepadanya. Sepahit, sepedih, dan terpuruk sebagaimanapun keadaan kita, tetap tekun berdoa kepadanya. Dan yang kedua, kita harus memandang kesetiaan dan kebaikan Tuhan pada masa lalu sebagai dasar pengharapan kita saat ini dan masa depan. Tentunya di masa-masa lalu kehidupan kita, Tuhan terus-menerus menyatakan kasih dan kesetiaannya kepada kita. Mari tetap ingat itu dalam menjalani masa di saat ini dan masa depan. Dan yang ketiga ialah kita harus menatap masa kini dan masa depan dengan keyakinan iman di dalam Tuhan yang maha baik dan maha kuasa, serta keyakinan bahwa Tuhan sedang bekerja membawa kebaikan bagi kita dan bagi kemuliaan namanya. Saudara-saudara, ketika pencobaan, penderitaan sedang kita alami dalam hidup ini, kiranya hal itu tidak menghalangi kita untuk terus berharap kepada Tuhan. Tidak ada hal apapun yang menghalangi kita untuk tetap setia kepadanya dalam doa dan pujian. Seperti halnya pemazmur, di mana pengharapannya kepada Tuhan sangat besar, walaupun ia mengalami pencobaan yang datang dalam kehidupannya, pemazmur tetap percaya bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai di dalam hidupnya, sehingga di dalam kesesakan akan penderitaan, ia masih mampu memuji Tuhan, bahkan bersaksi karena kebenarannya. Kiranya demikian pula lah kita hendaknya sebagai orang percaya menjalani kehidupan, tetap setia kepada Tuhan, bersaksi akan kebesarannya, meskipun kita menghadapi banyak pergumulan dan penderitaan. Amin. Mari kita berdoa. Syukur kepadamu ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan di pagi ini. Biarlah kiranya boleh menguatkan iman kepercayaan kami untuk terus setia dalam doa dan pujian, kendati keadaan hidup kami sedang tidak baik-baik saja. Ya Bapa di sorga, Tuhanlah yang menolong kami dalam menjalani kehidupan ini untuk mampu terus berpengharapan kepadamu dari hari ke hari, terus memegang firman-Mu dalam menjalani hidup anugerah-Mu. Kami berdoa ya Bapa untuk serangkaian aktivitas kami di sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan yang berdaulat di atasnya, berotoritas di atasnya, sehingga apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami usahakan, boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, berguna bagi diri kami dan bagi sesama kami. Bapa di sorga, mari pula senantiasa pulihkan yang sakit, hiburkan yang berduka, kuatkan yang lemah, yang tak berdaya, yang dilanda bencana, yang dilanda peperangan. Tuhan yang senantiasa menolong mereka semua, mempercukupkan kebutuhan hidup. Dan ajar setiap kami pula untuk saling mengasihi satu dengan yang lain, saling menguatkan, saling tolong menolong, sehingga di muka bumi ini boleh tercipta tatanan yang penuh damai sejahtera, pula boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Tolong jemaat Tuhan yang dalam lanjut usia, yatim piatu, janda dan duda, peliharakan mereka satu persatu, dikuatkan dalam menjalani kehidupan,
diberikan dukungan dan topangan daripada Tuhan. Pun untuk seluruh instansi pelayanan masyarakat, Tuhan sertai, tolong mereka, berikan hati yang mau setia taat dalam melayani Tuhan dan melayani sesama, baik yang bergerak di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, di bidang pemerintahan, di bidang ekonomi. Biarlah semuanya boleh menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Berkati seluruh gereja Tuhan di muka bumi ini, khususnya para pelayan dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab. Biarlah boleh memberikan yang terbaik, boleh melayani dengan penuh ketulusan dan takut akan Tuhan. Bapa di sorga, ampuni salah dan dosa kami, terima kami yang berdoa dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Demikianlah renungan harian kita pada pagi ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.